Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC. Bersama saya Yolanda Maharani. Di sini di podcast kali ini kita akan membahas kupas tuntas nih soal kawasan industri halal, tepatnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, sebelum kita membahas nih atau membicarakan tentang industri halal dengan narasumber yang ada di samping saya, yaitu Pak Marcos dari selaku Direktur Komersial dari Safe and Love Halal Industrial Park Sidoarjo. Yes. Oke. Sebelumnya gimana nih kabarnya Pak Marcos? Kabarnya baik kah atau gimana? Kalau ditanya kabar, saya baik sekali. Terima kasih. Sehat nih? Sehat sekali. Terima Alhamdulillah. Oke, buat sahabat pustaka nih, buat kalian yang belum tahu apa sih kawasan industri halal itu ya? Saya akan menjelaskan secara singkat nih. Apa sih kawasan industri halal itu? Modern Halal Valley atau kawasan industri halal merupakan zona industri pertama di Indonesia yang menerima sertifikat zona industri halal dari Kementerian Perindustrian yang dikemas dengan konsep ramah lingkungan dan menganut nilai-nilai syariah dalam pengembangannya. Di Indonesia sendiri itu sudah ada 3 industri halal yang diantaranya ada di Modern Cikande Industri Estate di Serang, dan yang kedua ada di Safe Unlock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada di Bintan, yaitu Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau. Nah, saya mengundang Pak Marcos di sini tentunya kan nggak cuma kita nongkrong-nongkrong ya Pak ya. Ya, boleh lah. Kita akan membahas seputar industri halal itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan saya untuk pertama kali, kan di Indonesia ini banyak banget kan ya, banyak banget dari 34 provinsi. Kenapa sih memilih untuk menjadikan Provinsi Jawa Timur itu kawasan industri halal? Seberapa potensikah Jawa Timur untuk kawasan industri halal itu sendiri? Terima kasih Bu Yolanda atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat Jawa Timur ini berpotensi sebagai zona kawasan industri halal karena kami ini diberkati dengan banyaknya bahan baku di Jawa Timur ya. Okay. Nah, jadi dan juga populasi Muslim di Jawa Timur adalah salah satu terbesar di Indonesia. Ya. Jadi mengapa kita mendirikan Halal Industrial Park Sidoarjo? Itu untuk memastikan seluruh produk-produk halal yang akan diterbitkan dari Halal Industrial Park Sidoarjo itu bisa dipercaya oleh publik ya. Ya, itu yang paling penting. Jadi dengan kenapa harus kita bilang Halal Industrial Park ya, bukan dipercaya karena ini adalah Halal Industrial Park pertama yang akan saya rasa yang akan beroperasi di Jawa Timur. Ya. Jadi itulah mengapa kita juga ingin seperti membuat zona kawasan industri halal juga. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari saudara tetangga Malaysia telah memulai Halal Industrial Park di tahun 2011 dan hingga 2021 Malaysia menjadi ada di peringkat pertama di Global Islamic Economic Indicator ya. Namun kita tanya diri kita sendiri, populasi Muslim terbesar di Indonesia itu sebenarnya di Indonesia ya, di dunia, di dunia. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi nomor 1, sekarang kita di posisi nomor 5, ingin menjadi nomor 1, kita harus melangkah dulu. Maka dari itulah yang kita buat, melangkah untuk menjadikan Indonesia sebagai Global Halal Hub, di mana saya bilang bisa kita banggakan mungkin kedepannya nanti dimulai di Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo. Oke. Nah, berarti kan pemerintah memanfaatkan dari populasi Muslim yang paling besar ya, bukan hanya di Jawa Timur sendiri nih, tapi di Indonesia. Yeah. Apakah itu menjadi salah satu alasan juga dari Safe and Lock sendiri memilih terjun ke kawasan untuk menjadi kawasan industri halal? Ya, yang tadi kita bicarakan ya, memang halal ini
sudah menjadi lifestyle kalau kita lihat. Jadi bukanlah hanya berbasis agama, namun sudah menjadi lifestyle. Kenapa bisa menjadi lifestyle? Karena jika kita berbicara mengenai pangan, makanan halal itu makanan yang sangat higienis. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena mereka telah seluruh bahannya telah ditelusuri dari hulu hingga hilir, sehingga mereka higienis dan bisa dikonsumsi oleh kita semua, ya. Dan pangan itu di Jawa Timur, terutama Jawa Timur, kita memiliki kurang lebih 400.000 UMKM yang bergerak di dalam produk makanan minuman. Ya, jadi potensi untuk mereka mendistribusikan produk halal dan memproduksi produk halal itu sangatlah besar, dan ini akan menjadi peluang bagi para UMKM dan UMKM kita. Dari sekian banyak kota nih dari Jawa Timur, karena kan tadi kan apa yang Pak Markus bilang, Jawa Timur juga populasinya banyak nih untuk muslimnya. Untuk muslim sendiri kan Gresik juga banyak gitu kan, apalagi Gresik bisa dibilang menjadi kota santri. Kenapa tidak Gresik atau kota-kota lainnya gitu loh? Kan sudah dibilang Gresik juga sudah banyak nih kawasan industrinya. Kenapa harus Sidoarjo gitu? Oke, jadi kami dari Sevenlock, kami ini telah berkembang di Sidoarjo dari tahun 2006 dengan 262 hektar. Jadi kita itu sebelum mendirikan Halal Industrial Park Sidoarjo itu kita juga membuat studi, di mana 2016 Direktur Utama kita Pak Adi Saputra Tejasurya dengan HKI, Himpunan Kawasan Industri Indonesia, itu belajar ke Malaysia mengenai halal industrial park. Hingga saat ini 2020 kita salah satu strategi yang kita lihat adalah ini adalah satu bisnis yang belum ada di Indonesia, ya, dan dikembangkan di Sidoarjo. Kenapa lagi ya, kita balik lagi ke Sidoarjo? Karena Sidoarjo ini memiliki SDM yang mumpuni, ya, dan juga memang banyak kota santri, ya. Tapi Sidoarjo dengan lokasi yang sangat strategis sangat membantu dalam pendistribusian ke Indonesia Timur, ya. Jadi itulah mengapa Sidoarjo itu menjadi salah satu tempat yang kita kembangkan Halal Industrial Park Sidoarjo ini. Ya. Seperti itu ya. Jadi dengan dibangunnya industri halal park ini atau industri halal park di Sidoarjo ini kan tentunya ada value yang didapatkan, baik dari Sevenlock, masyarakat sekitar ataupun UMKM. Nah, dari Sevenlock sendiri, untuk apa yang dijanjikan, yang value yang akan didapatkan untuk UMKM yang akan join ke kawasan industri halal di Sidoarjo itu? Ya, terima kasih Bu Yolanda. Iya. Jadi kita ini melihat banyaknya industri yang tadi kita bilang UMKM di Jawa Timur, ya. Menurut data di Sperindak kita memiliki kurang lebih 9,78 juta UMKM. Dan Sevenlock ini memang di kawasan umum sudah banyak IKM maupun UKM yang berkembang. Jadi kita melihat potensial sekali IKM dan UKM ini berkembang, ya. Maka dari itu kita untuk fase pertama ini kita sediakan kurang lebih 78 bangunan, ya, khusus untuk IKM dan UKM Jawa Timur. Ya. Nah, value apa jika mereka masuk ke dalam berinvestasi, ya, kalau saya bilang berinvestasi dalam Halal Industrial Park Sidoarjo ini. Betul banget. Ya. Nah, jika Halal Industrial Park Sidoarjo ini kita memiliki banyak sekali fasilitas pendukung untuk UMKM. Ya. Nomor satu yang paling kita banggakan mungkin adalah laboratorium halal. Ya. Laboratorium halal adalah salah satu fasilitas yang ada di dalam, dan kami telah bekerja sama dengan LP POMUI. Ya. Jadi itu salah satu kebanggaan kita juga. Dan di sana pun kami juga akan ada kantor manajemen halal. Kami akan bekerja sama dengan BPJPH,
kami akan bekerja sama dengan LPPO MUI, kami juga sudah bekerja sama dengan KPEU MUI Jatim, dan juga Pusat Kajian Halal ITS. Jadi dari sisi akademisi kita sudah ada, dari sisi masyarakat kita pun juga ada. Jadi status kita akan, maksudnya jika value yang kita kasih nanti terjamin bahwa kualitas produk yang diproduksi di dalam halal industrial park Indonesia, Sidoarjo itu memenuhi standar, sesuai dengan standar, ya, standar internasional. Dan sekali lagi, jika UMKM yang mungkin ya berproduksi di rumahan, mereka kan susah mendapatkan perizinan seperti BPOM, ya, maupun mungkin mereka perlu mengurus izin. Nah, value yang ada jika masuk ke dalam halal industrial park ini itu adalah mereka jadi pengurusan izin itu akan akan lebih sedikit. Iya, lebih sedikit. Jadi apakah mereka tidak lagi mengurus KO, AMDAL dan lain-lain, karena seluruh fasilitas itu ada di dalam kawasan. Ya. Jadi lebih memudahkan mereka untuk ekspor impor seperti itu mungkin? Ya, mungkin akan memudahkan mereka dalam ekspor, ya, atau kalau impor mungkin ya impor barang, impor mesin mungkin masih sesuai dengan sama saja. Tapi kalau untuk ekspor barang, jadi jika mereka sudah pindah ke dalam halal industrial park Sidoarjo ini, jadi konsep branding mereka itu dapat dipercayai oleh konsumen, kan? Karena mereka sudah terjamin dari hulu ke hilir, itu sudah difasilitasi dengan pembuangan air limbah juga ada di dalam. Jadi kan kalau di rumahan mungkin harus membuat suatu pond sebelum mereka membuang di dalam. Jadi di dalam sini enggak. Jadi itu salah satu fasilitas juga. Sudah disediakan semua. Air bersih hingga pembuangan air limbah. Itu juga sudah ada. Jadi mereka akan terpercaya, lebih dipercayai. Dan juga mungkin kalau misalnya kita produksi itu di belakang kita juga harus bangga karena diproduksi di halal industrial park Sidoarjo. Ada backingan nama yang menjamin mereka untuk ekspor lebih mudah seperti itu. Yes, kita harus build ya brand dan trust ya. Jadi ya, inilah yang kita harus build. Ya. Jadi, oke. Kedepannya nih, kan kita industri halal park di Sidoarjo ini kedepannya mau dikemas atau di branding seperti apa sih? Apakah akan dibuat menjadi smart city atau tetap menjadi kawasan industri halal saja gitu? Untuk smart city mungkin masih belum ya. Okay. Karena kan dalam kendala developer memang pembebasan lahan itu adalah salah satu kendala ya. Pembebasan lahan ya. Jadi kami ini fokus pada industri ya. Jadi kita akan meningkatkan industri panganan minuman, kosmetik, farmaceutical, obat gangguan untuk dapat masuk ke kawasan industri. Kalau smart ya mungkin kita akan menggunakan teknologi ke depannya, membantu bahwa tracing dari hulu ke hilir dapat dilaksanakan melalui teknologi. Ya, jadi mungkin menggunakan QR code dalamnya untuk jadi logistik, dari logistik, halal logistik dan halal warehouse logistik. Ya, itu ke depannya ada rencana ke sana. Oke. Untuk sekarang industri halal park itu ada berapa produk yang atau berapa perusahaan yang udah join di sana? Sekarang kami telah menerima 16 kurang lebih tenan yang ada dan kebanyakan 14 itu adalah makanan minuman. Oke. Ya, dan satu adalah kosmetik, Bu. Tapi ada juga beberapa prospek ya, kami masih memiliki 15 prospek lagi. Ini kita lagi kaji lebih dalam, ya. Dan kebanyakan mereka dari makanan minuman dan kosmetik. Kebanyakan dari itu. Betul. Nah, kalau untuk makanan minuman kan mereka membutuhkan sertifikasi halal ya? Ya. Iya kan. Nah, kalau untuk kosmetik sendiri, apakah juga memerlukan sertifikasi halal tersebut atau bagaimana? Ada sertifikasi lain kah yang bisa meyakinkan, oh ini bisa dipakai untuk muslim atau enggak gitu? Ya, jadi kalau kita lihat halal itu kan ada
kita bedakan ya resiko tinggi, resiko rendah sama jasa ya. Nah, jadi kalau misalnya apapun yang kita pakai itu kalau di dalam agama Muslim memang harus halal ya. Nah, jadi kalau misalnya kosmetik, kenapa harus halal? Karena you akan memakai bahan itu ke dalam tubuh kamu, ya. Maka dari itu harus wajib bersertifikasi halal. Nah, kendala untuk IKM dan UKM mungkin dalam memperoleh izin dari BPOM, ya. Badan Penyelenggara Obat dan Makanan, ya. Nah, dengan mereka berinvestasi di dalam, ya, karena itu adalah kawasan industri, maka produk yang diproduksi di dalam halal industrial park ini harus sesuai dengan BPOM. Ya, jadi BPOM berani memberikan izin edar, ya, untuk satu produk kosmetik itu. Nah, kenapa harus halal? Karena nanti yang tadi kita harus dari hulu hilir, tidak ada barang atau produk haram dalam memproduksi bahan produk produk kosmetik itu. Makanya itu setelah dapat itu BPOM sertifikasi halal, kita akan menggunakan lab yang ada, fasilitas lab itu untuk menelusuri itu. Ya. Jadi sehingga nanti pada saat sudah keluar sertifikasi halal, ya, produk ini bisa dipasarkan kepada seluruh masyarakat, ya. Jadi bisa yakin kalau masyarakat ini udah aman gitu kan ya, udah betul. Baik dari kosmetik yang keluar dari industri halal ataupun makanannya. Betul, kami memang konsentrasinya fokusnya ke ISKM karena program Ibu Gubernur untuk tahun-tahun COVID ini kan yakin bangkit ya, UMKM juga maju ya. Biar nggak terpuruk terus, untuk ekonominya juga biar naik gitu. Betul, kan? Tapi yang kita fokuskan sekarang itu adalah IMKM dan UMKM yang maksudnya berkembang ya, untuk agar mereka bisa maju. Nah, untuk membantu UMKM atau UMKM sendiri dari Safe and Lock Industri Halal ini, apa sih yang dibantu atau apa program, apa yang disediakan? Jadi memang biru. Jadi kita memang ada nanti kepada tim tenan-tenan atau pelanggan yang telah berinvestasi di Halal Industrial Park Sidoarjo, kami ada bimbingan teknis, Bu. Seperti kita akan membimbing mereka cara bagaimana mereka bisa mendapatkan sertifikasi halal dari penyusunan sistem jaminan halal, ya. Dan satu lagi ini mungkin saya lupa, penyelia halal. Jika ingin bersertifikasi halal, maka harus ada penyelia halal. Nah, di kawasan industri, di dalam kawasan industri, jika produk itu diproduksi di dalam, kami bisa membantu dengan penyelia halal dari tim developer, tim pengelola, ya. Jadi di sanalah value-nya, ya. Terus kita juga akan membimbing hingga mereka bisa mendapatkan halal, sertifikasi halal itu, ya. Dan semoga dengan satu atap ini proses sertifikasi halal yang seharusnya 92 hari atau 120 hari itu bisa dipercepat, ya. Karena banyak produk-produk yang di luaran ini memang bisa self declare, ya, untuk IKM atau KM. Tapi lebih bagus kalau misalnya ini sudah telah tersertifikasi oleh badan yang terakreditasi, yang terkait juga ya. Ya, betul. Jadi ini bagus untuk pengembangan brand dan lain-lain juga. Menurut saya sih begitu. Berarti dari Safe and Lock sendiri melakukan pendampingan untuk UMKM atau UMKM sampai mereka bisa ekspor seperti itu. Kami akan di tahun 2023, Bu, kami rencana membantu mereka ekspor. Ya. Jadi sekarang kami lagi berjuang keras ya ini ya, untuk menandatangani MOU dengan organisasi kerjasama Islam atau OKI, ya, agar produk-produk dari Halal Industrial Park Sidoarjo ini bisa diterima oleh negara-negara tersebut. Jadi kami juga ke BKPM, ya, kunjungan kerja ke BKPM untuk memberikan input dan juga mendapatkan input dari mereka mengenai investasi di dalam Indonesia. Ya, jadi untuk kedepannya jika memang perusahaan-perusahaan besar yang ingin mendirikan
pabrik ataupun produknya di halal industri Pak, kami sudah siap untuk menerima mereka. Tapi fokus kita memang sekarang menggali dan memastikan fondasi halal industri Pak Sidoarjo itu di tahun 2022-2023 sangat kuat. Ya. Jadi memperkuat fondasinya dulu ya. Betul. Nah dengan Oki sendiri ini kan mereka berarti kan membantu untuk menyalurkan produk dari Indonesia ke negara-negara tetangga, gitu kan. Sasarannya nih dari sekarang itu sasarannya negara mana yang bakalan dijadiin? Oh saya mau ekspor ke sini gitu. Apakah sudah ada pandangan beberapa negara atau sudah bertemu dengan beberapa negara tersebut? Jadi kami kalau bisa bilang bertemu dengan negara tersebut belum ya Bu ya. Tapi kami telah memetakan di mana ekspor untuk produk-produk di HIPS nanti dapat diterima di negara-negara itu. Kami telah memetakan dan kami akan bekerja sama dan bekerja keras, tim kami akan bekerja keras untuk memastikan bahwa produk di HIPS bisa diterima nanti jika ekspor itu terjadi. Oke. Jadi untuk sasarannya negaranya masih belum dilakukan pertemuan lebih lanjut gitu. Kita sih sudah ada, tapi kita kan nggak boleh kasih tahu semua. Kita harus ada secret, a little bit secret. Tapi kita di itu aja kan. Tapi kita juga maksudnya kita sudah ada gambaran kemana mereka akan ekspor produk mereka. Jadi kalau misalnya tenan-tenan ini kita harus memetakan dulu produk-produk apa, apakah bisa diterima di negara-negara tersebut, ya kan? Nah, sehingga kita harus kaji dulu produk-produk jika mereka masuk. Makanya saya tidak ingin berjanji atau apa. Kita harus melihat dulu. Nah, kebanyakan makanan minuman. Jadi makanan minuman kan konsumtif, ya. Jadi konsumtif, maka dari itu kita lihat negara mana yang konsumtif. Jadi kalau bisa dibaca negara mana yang konsumtif dengan produk-produk Indonesia, ya kurang lebih di sana lah kita akan kembangkan produk mereka. Oke, jadi bocorannya udah Sobat Pustaka cari aja nih negara yang konsumtif sama barang-barang kita gitu ya. Itu yang jadi sasaran kita nantinya. Yes. Tapi harus kerja keras ya. Kita sama-sama gotong royong ya. Karena persiapannya juga dari bawah nih nggak mudah gitu kan. Betul sekali ya. Jadi kita ada langkah gitu. Jangan kita stop dulu, kita tunggu dan lain-lain. Tapi kita melangkah sama-sama gitu. Dari sisi pelanggan HIPS, mereka juga harus menguatkan produk mereka dan lain-lain. Dari sisi developer kita juga menguatkan kinerja dan kerjasama kita antar negara gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak Marcos sebagai penutup nih ya. Waduh, pertanyaan terakhir. udah susah ini ya. Iya gimana? Oke. Jadi dari Pak Marcos, perwakilan dari Safe and Look Industri Halal Park di Sidoarjo sendiri, apa sih yang ingin disampaikan gitu mungkin untuk pemerintahan yang terkait atau untuk masyarakat atau untuk para pelaku UMKM-nya sendiri, mungkin bisa disampaikan. Jadi teman-teman UMKM ya, kalau untuk pemerintah kami berterima kasih banyak atas bantuan promosi ya, khususnya Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa yang selalu mengundang ya kami dalam memaparkan halal industrial Park Sidoarjo. Kami juga berterima kasih dengan Disperindak, Dinas Koperasi UMKM ya, itu sangat membantu kami ya dalam mempromosikan halal industrial Park Sidoarjo. Pemerintah pusat juga membantu kami ya. Jadi banyak instansi pemerintah yang membantu kami. Dan yang kedua, kami juga ingin berterima kasih kepada tim Pusat Kajian Halal ITS dan juga KPEU Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Jatim yang selalu membantu kami, membimbing kami dalam memastikan bahwa halal industrial Park Sidoarjo ini akan berkembang ya. Nah, yang paling terakhir ini untuk UMKM yang paling penting ya. UMKM menurut saya investasi itu adalah satu di halal industrial Park Sidoarjo itu adalah suatu investasi yang sangat tepat. Kenapa saya bilang sangat tepat? Karena di halal industrial Park Sidoarjo ini bisa mengembangkan sayap produk UMKM ya.
Kenapa saya bisa bilang gitu? Jika memang belum tersertifikasi halal, maka halal ini adalah satu market segmen ya, segmen market ya, kalau saya bisa bilang itu yang bisa dikembangkan oleh para UMKM. Ya. Jadi jangan takut investasi di halal industrial park Sidoarjo karena ini adalah bangunan yang akan menghasilkan untuk Bapak Ibu. Itulah pesan saya untuk yang lain. Melangkah, jangan tunggu. Melangkah. Itu. Oke, jadi kawasan industri halal park ini bukan sesuatu yang menakutkan untuk UMKM, malah memberikan jalan, memberikan peluang lebih besar untuk mereka berkembang gitu ya. Betul sekali. Jadi buat kalian yang mungkin bisa difikirkan untuk join dengan kawasan industri halal dengan fasilitas pendampingan yang akan diberikan hingga ya UMKM Indonesia atau UMKM Jawa Timur khususnya bisa berkembang dan melebarkan sayapnya sampai ke kancah internasional. Amin. Oke. Amin, pasti bisa kalau kita mau, ya. Dengan sinergi bersama ya tentunya dari Pasti. UMKM, kawasan industri halal park sendirinya juga dengan bantuan dari pemerintah juga. Nah, buat sobat pustaka, terima kasih sekali yang udah nonton obrolan kita terkait kawasan industri halal sampai akhir segmen ini. Buat kalian juga jangan lupa nih klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya biar kita tahu apa sih pendapat kalian tentang industri halal park yang ada di Jawa Timur gitu kan. Di sini saya Yolanda Maharani pamit undur diri bersama Pak Marcos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.